Niko baru saja pindah ke kompleks perumahan yang tenang di pinggiran kota. Sebagai seorang pemuda berusia 25 tahun, ia merasa bersemangat sekaligus cemas. Lingkungan baru ini menawarkan banyak kemungkinan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Dengan semangat yang menggebu, Niko memutuskan untuk menjelajahi kompleks tersebut pada sore hari yang cerah. Saat berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang, Niko merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Ia memperhatikan rumah-rumah yang berjejer rapi, masing-masing dengan taman kecil yang terawat. Suasana tenang ini membuatnya merasa nyaman, meskipun ia masih merasa asing di tempat baru ini. Di ujung jalan, Niko melihat sebuah pos satpam kecil. Di depan pos tersebut, seorang pria paruh baya berdiri dengan seragam satpam yang rapi. Pria itu memiliki wajah yang ramah, dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh kebijaksanaan. Niko merasa tertarik untuk mendekat dan menyapa. "Selamat sore, Pak," sapa Niko dengan semangat. "Selamat sore, Nak. Nama saya Pak Bayu. Selamat datang di kompleks ini," jawab pria itu dengan suara yang tenang dan bersahabat. Niko merasa senang mendengar sapaan hangat dari Pak Bayu. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Niko merasa nyaman berbicara dengan pria yang lebih tua itu. Pak Bayu menjelaskan tentang kompleks perumahan, fasilitas yang ada, dan beberapa aturan yang perlu diikuti. Niko mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Pak Bayu menjelaskan segala sesuatu dengan penuh perhatian. "Di sini, kita memiliki taman yang indah dan kolam renang. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama saat akhir pekan," kata Pak Bayu, menunjukkan arah ke taman yang terletak tidak jauh dari pos satpam. "Wah, itu terdengar menarik. Saya pasti akan menjelajahi taman itu," balas Niko, merasa semakin tertarik dengan lingkungan barunya. Seiring percakapan berlanjut, Niko mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar pertemanan. Ada sesuatu dalam cara Pak Bayu berbicara, dalam senyumnya yang tulus, yang membuat Niko merasa nyaman dan aman. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Setelah beberapa saat berbincang, Niko berpamitan untuk melanjutkan penjelajahannya. Namun, sebelum pergi, ia merasa perlu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Pak Bayu. Saya sangat menghargai informasi yang Anda berikan. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu," ucap Niko dengan tulus. "Dengan senang hati, Nak. Jangan ragu untuk datang ke sini kapan saja. Saya selalu ada di pos ini," jawab Pak Bayu, senyumnya semakin lebar. Niko melanjutkan langkahnya, tetapi pertemuan itu terus terbayang dalam pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Pak Bayu, dan ia tidak sabar untuk bertemu lagi. Hari-hari berikutnya, Niko sering kembali ke pos satpam, tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk berbincang dengan Pak Bayu. Setiap kali mereka bertemu, Niko merasa semakin terikat. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Niko menceritakan tentang keluarganya, pekerjaannya, dan impian-impian yang ingin dicapainya. Sementara itu, Pak Bayu berbagi pengalaman hidupnya, tantangan yang dihadapinya, dan kebahagiaan yang ia rasakan dalam pekerjaannya sebagai satpam. Suatu sore, saat Niko datang ke pos satpam, ia melihat Pak Bayu sedang duduk di kursi dengan wajah yang tampak lelah. Niko merasa khawatir dan bertanya, "Pak Bayu, apakah Anda baik-baik saja?" "Ya, Nak. Hanya sedikit lelah setelah seharian bertugas. Tapi tidak apa-apa, saya sudah terbiasa," jawab Pak Bayu sambil tersenyum. Niko merasa tidak enak melihat Pak Bayu kelelahan. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik. "Bagaimana kalau saya membawakan Anda minuman? Saya tahu ada kedai kopi di dekat sini," usul Niko. Pak Bayu terkejut dengan tawaran itu, tetapi ia merasa senang. "Itu sangat baik dari Anda, Nak. Terima kasih. Saya akan sangat menghargainya." Niko segera pergi ke kedai kopi dan membeli 2 cangkir kopi. Ketika ia kembali, Pak Bayu tampak lebih segar. Mereka duduk bersama di depan pos satpam, menikmati kopi sambil berbincang-bincang. Suasana semakin akrab, dan Niko merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. "Ngomong-ngomong, Nak, apa yang membuatmu tertarik untuk pindah ke sini?" tanya Pak Bayu, menatap Niko dengan penuh perhatian. Niko berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin memulai hidup baru, mencari pengalaman baru.
Saya merasa kompleks ini memiliki banyak potensi untuk itu. Pak Bayu mengangguk, seolah memahami perasaan Niko. Kadang-kadang, kita perlu mengambil langkah berani untuk menemukan kebahagiaan. Saya senang kamu ada di sini. Malam itu, saat mereka berbincang di bawah sinar bulan, Niko merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak hanya tertarik pada Pak Bayu sebagai teman, tetapi juga merasakan ketertarikan yang lebih emosional. Ada kehangatan dalam tatapan Pak Bayu yang membuat jantungnya berdebar. Seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering. Niko merasa nyaman berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman Pak Bayu. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Setiap kali mereka bertemu, Niko merasakan ketegangan yang semakin kuat, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Niko terpaksa berteduh di pos satpam. Suasana di dalam pos terasa hangat dan nyaman. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Niko merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dalam momen itu, ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Pak Bayu, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya, ungkap Niko dengan tulus. Pak Bayu terdiam sejenak, tampak terkejut. Namun, senyumnya tidak pudar. Saya juga merasa senang bisa mengenalmu, Niko. Kamu adalah pemuda yang istimewa. Malam itu, Niko merasakan bahwa pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya. Ia tidak tahu kemana arah hubungan mereka akan pergi, tetapi ia yakin bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Niko menantikan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Pak Bayu. Hari-hari berlalu, dan Niko semakin sering mengunjungi pos satpam untuk berbincang dengan Pak Bayu. Setiap pertemuan membawa kehangatan dan kedekatan yang semakin dalam. Niko merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya dengan baik, seseorang yang tidak hanya menjadi teman, tetapi juga sosok yang memberikan rasa aman dan nyaman. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Niko datang ke pos satpam dengan semangat yang menggebu. Ia membawa beberapa makanan ringan yang ia beli dari kedai terdekat. Pak Bayu, saya membawa camilan. Mari kita nikmati bersama. Serunya dengan ceria. Pak Bayu tersenyum lebar. Matanya berbinar melihat perhatian Niko. Wah, terima kasih, Nak. Kamu selalu tahu cara membuat hari-hariku lebih ceria. Jawabnya sambil menerima makanan ringan itu. Mereka duduk di depan pos, menikmati camilan sambil berbincang-bincang. Niko merasa senang melihat Pak Bayu menikmati makanan yang ia bawa. Dalam suasana santai itu, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Niko menceritakan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia tumbuh di kota kecil dan impiannya untuk menjelajahi dunia. Sementara itu, Pak Bayu berbagi tentang keluarganya, tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan bagaimana ia merindukan momen-momen bersama mereka. Kadang-kadang, saya merasa kesepian di sini. Anak-anak saya sudah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, ungkap Pak Bayu dengan nada melankolis. Niko merasakan empati yang mendalam. Pak Bayu, Anda tidak sendirian. Saya di sini, dan saya senang bisa berbagi waktu dengan Anda. Anda sudah seperti keluarga bagi saya, jawab Niko, berusaha menghibur. Mendengar kata-kata Niko, Pak Bayu tersenyum, tetapi ada kilau haru di matanya. Kamu adalah pemuda yang baik, Niko. Saya sangat menghargai kehadiranmu di sini. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin tumbuh. Niko mulai merasakan ketegangan yang manis setiap kali ia bertemu Pak Bayu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang mereka miliki. Niko tidak bisa mengabaikan perasaan itu, tetapi ia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Ia takut jika perasaannya tidak terbalas, hubungan mereka yang sudah terjalin akan terganggu. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Niko terpaksa berteduh di pos satpam. Suasana di dalam pos terasa hangat dan nyaman. Mereka berbagi cerita dan tawa, dan Niko merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dalam momen itu, ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Pak Bayu, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya, ungkap Niko dengan tulus. Pak Bayu terdiam sejenak, tampak terkejut. Namun, senyumnya tidak pudar. Saya juga merasa senang bisa mengenalmu, Niko. Kamu adalah pemuda yang istimewa. Malam itu,
Niko merasakan bahwa pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya. Ia tidak tahu kemana arah hubungan mereka akan pergi, tetapi ia yakin bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Niko menantikan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Pak Bayu. Beberapa hari kemudian, Niko memutuskan untuk mengundang Pak Bayu untuk berjalan-jalan di taman kompleks. Ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya, jauh dari pos satpam yang seringkali terasa formal. Saat mereka berjalan di taman, Niko merasakan kebebasan dan kelegaan. Suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan suara burung berkicau dan aroma bunga yang mekar. Pak Bayu, saya sangat senang bisa menghabiskan waktu dengan Anda di sini. Taman ini indah sekali, kata Niko sambil mengamati keindahan alam di sekelilingnya. Ya, taman ini adalah tempat favorit saya. Saya sering datang ke sini untuk merenung dan menikmati keindahan alam, jawab Pak Bayu, menatap Niko dengan penuh perhatian. Mereka duduk di bangku taman, dan Niko merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Pak Bayu. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Bayu yang membuat jantungnya berdebar. Niko merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Pak Bayu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Niko memulai, suaranya sedikit bergetar. Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Pak Bayu, menatap Niko dengan penuh perhatian. Apakah Anda pernah merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan? Tanya Niko, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Pak Bayu terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaan itu. Kadang-kadang, kita menemukan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang tertentu. Itu adalah hal yang wajar, jawabnya, suaranya tenang. Niko merasakan harapan dalam jawaban Pak Bayu. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita, Pak Bayu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa nyaman dan aman di dekat Anda, ungkap Niko dengan jujur. Pak Bayu menatap Niko dengan tatapan yang dalam. Saya juga merasakan hal yang sama. Niko, kamu adalah pemuda yang luar biasa, dan saya merasa terhubung denganmu. Namun, kita harus berhati-hati. Ada perbedaan usia dan status yang perlu kita pertimbangkan. Niko mengangguk, merasakan campuran antara kebahagiaan dan keraguan. Saya mengerti, Pak Bayu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin menjelajahi apa yang kita miliki, kata Niko, berusaha meyakinkan Pak Bayu. Pak Bayu tersenyum lembut, tetapi ada keraguan di matanya. Kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah kita bangun, ujarnya. Niko merasa lega mendengar kata-kata Pak Bayu. Ia tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Mereka sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, sambil tetap menjaga batasan yang ada. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Niko merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setiap pertemuan dengan Pak Bayu semakin membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Sejak saat itu, Niko dan Pak Bayu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi taman, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Niko merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Niko menantikan petualangan selanjutnya bersama Pak Bayu. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi ia yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kedekatan antara Niko dan Pak Bayu semakin kuat. Mereka telah menjalin hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan, saling mendukung dan berbagi impian. Namun, di balik kebahagiaan itu, Niko merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya secara lebih jelas kepada Pak Bayu. Suatu malam, Niko mengundang Pak Bayu untuk berjalan-jalan di taman kompleks. Ia ingin menciptakan suasana yang tenang dan romantis, di mana mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Saat mereka berjalan di bawah sinar bulan, Niko merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Pak Bayu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berjalan bersama saya malam ini.
Taman ini terlihat sangat indah di bawah cahaya bulan, kata Niko, berusaha mencairkan suasana. Iya, Niko. Taman ini selalu memiliki pesonanya sendiri. Saya senang bisa berbagi momen ini denganmu, jawab Pak Bayu, menatap Niko dengan penuh perhatian. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh keheningan malam yang damai. Niko merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan napas dalam-dalam, Niko memulai pembicaraan. Pak Bayu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya merasa bahwa hubungan kita telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ungkap Niko, suaranya bergetar. Pak Bayu menatap Niko dengan serius, seolah memahami betapa pentingnya momen ini. Saya juga merasakan hal yang sama, Niko. Kita telah berbagi banyak momen berharga, dan saya merasa terhubung denganmu. Jawabnya, suaranya tenang. Niko merasa lega mendengar pengakuan Pak Bayu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan saya ingin melihat kemana arah hubungan ini bisa membawa kita. Ungkap Niko, matanya berbinar penuh harapan. Pak Bayu terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Niko. Niko, kamu adalah pemuda yang luar biasa. Saya sangat menghargai perasaanmu. Namun, kita harus berhati-hati. Ada perbedaan usia dan status yang perlu kita pertimbangkan. Ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Niko mengangguk, merasakan campuran antara kebahagiaan dan keraguan. Saya mengerti, Pak Bayu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin menjelajahi apa yang kita miliki, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, kata Niko, berusaha meyakinkan Pak Bayu. Pak Bayu menatap Niko dengan tatapan yang dalam. Kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah kita bangun, ujarnya. Niko merasa bersemangat mendengar kata-kata Pak Bayu. Ia tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Saya bersedia untuk menghadapi tantangan itu, Pak Bayu. Saya ingin kita saling mendukung dan menjelajahi perasaan ini bersama-sama, ungkap Niko dengan penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Niko merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setiap pertemuan dengan Pak Bayu semakin membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Sejak saat itu, Niko dan Pak Bayu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi taman, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Niko merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di pos satpam, Niko melihat Pak Bayu tampak merenung. Pak Bayu, ada yang mengganggu pikiran Anda? Tanya Niko, khawatir. Pak Bayu menghela napas, lalu menjawab, saya hanya berpikir tentang masa depan kita. Saya ingin memastikan bahwa kita bisa menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Niko meraih tangan Pak Bayu, menggenggamnya dengan lembut. Kita bisa melakukannya bersama, Pak Bayu. Saya percaya bahwa kita bisa mengatasi segala rintangan jika kita saling mendukung, kata Niko, matanya penuh keyakinan. Pak Bayu tersenyum, merasakan kehangatan dari genggaman tangan Niko. Kamu benar, Niko. Kita harus saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik. Itu adalah kunci untuk menjaga hubungan ini tetap kuat, ujarnya. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Niko merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setiap pertemuan dengan Pak Bayu semakin membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Niko dan Pak Bayu memutuskan untuk merayakan hubungan mereka dengan menghabiskan akhir pekan di sebuah tempat yang indah di luar kota. Mereka memilih sebuah villa kecil yang dikelilingi oleh alam, tempat di mana mereka bisa bersantai dan menikmati kebersamaan. Saat mereka tiba di villa, Niko merasa terpesona oleh keindahan alam di sekelilingnya. Ini luar biasa, Pak Bayu. Tempat ini sempurna untuk kita, serunya dengan penuh semangat. Pak Bayu tersenyum, melihat kebahagiaan di wajah Niko. Saya senang kamu menyukainya. Niko, mari kita nikmati waktu kita di sini, jawabnya.
Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di sekitar villa, menikmati pemandangan, dan berbagi cerita. Niko merasa semakin dekat dengan Pak Bayu, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat berharga bagi mereka berdua. Suatu malam, saat mereka duduk di teras villa, Niko merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak Bayu, saya ingin mengucapkan sesuatu yang penting, kata Niko, suaranya bergetar. Pak Bayu menatap Niko dengan serius, seolah memahami betapa pentingnya momen ini. Apa yang ingin kamu katakan, Niko? Tanyanya, suaranya lembut. Niko mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda, Pak Bayu. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Ungkap Niko, matanya berbinar penuh harapan. Pak Bayu terdiam sejenak, tampak terkejut. Namun, senyumnya tidak pudar. Niko, saya juga merasakan hal yang sama. Saya mencintaimu, tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah kita bangun. Ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Niko merasa lega mendengar pengakuan Pak Bayu. Saya mengerti, Pak Bayu. Tetapi saya ingin kita saling mendukung dan menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Saya percaya bahwa kita bisa menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Ungkap Niko dengan penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka duduk di teras villa, Niko merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setiap pertemuan dengan Pak Bayu semakin membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Niko menantikan petualangan selanjutnya bersama Pak Bayu. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi ia yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan menjaga hubungan ini dengan penuh cinta dan pengertian. Akhirnya, Niko dan Pak Bayu melangkah ke masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menjelajahi setiap momen yang akan datang. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati.